Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang berbahagia, sekali lagi mari kita persembahkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi dan subuh ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan, kesempatan dan nikmat umur kita ini tetap menjadi modal kita di dalam menjalankan hidup kita. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita lanjutkan pengajian tafsir kitab ayat 197 surat Al-Baqarah. Topiknya masih sekitar haji, jadi bertepatan sekali karena saat ini kita masih berada di bulan-bulan haji. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Al-hajj, musim haji. Ashurun ma'lumat, ialah beberapa bulan al-ma'lum, ya, yang dimaklumi, yang diketahui, yang populer. Barang siapa yang menetapkan niatnya, faman faradha fihinna, dalam bulan-bulan haji itu, ya, akan mengerjakan haji, maka fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa-masa pelaksanaan haji. Wa ma taf'alu min khairin, apa saja yang kamu buat, kamu kerjakan berupa kebaikan, ya'lamhullah, Allah mengetahuinya. Wattaquni ya ulil albab, karena itu bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Para ibu,
Jadi pelaksanaan haji ini ujungnya berakal. Ya. Albab, orang yang sempurna pikir dan akalnya. Ya. Nah itu ayat sebelumnya, atimul hajj wal umrah lillah. Kita disuruh menyempurnakan haji kita, yang saudara-saudara kita melaksanakan haji, dan umrahnya karena Allah. Ayat ini sambungan dari ayat sebelumnya, al-hajj ashhur ma'lumat. Penyempurnaan haji itu pada bulan-bulan yang dimulai pada bulan-bulan haji. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Pertama, al-hajj ashhur ma'lumat. Apa maksudnya? Penjelasannya oleh ulama-ulama kita. Kita lihat di dalam hadis-hadis dari Ibnu Abbas, dari Jabir, dan banyak perawi yang lain disebutkan, itu dimaksudkan adalah bulan-bulan haji. Haji itu adalah bulan Syawal, bulan Zulkaidah, dan bulan Zulhijjah. Itu yang dimaksud dengan maklumat. Ya, bulan-bulan yang diketahui, asyurun maklumat, bulan-bulan yang diketahui. Di 3 bulan itu bulan haji namanya. Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Ya. Sekarang kita sudah hampir-hampir meninggalkan Syawal. Ya. Syawal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan kita sudah cepat menyelesaikan puasa 6 kita di bulan Syawal. Bapak dan Ibu, dari Ibnu Abbas dan Jabir tadi disebutkan bahwa pada bulan-bulan ini termasuk sunnah Nabi supaya tidak berniat, tidak melakukan ihram untuk haji kecuali atau hanya pada bulan-bulan haji saja. Artinya pada Ibu, kalau begitu yang afdal itu adalah kita mempersiapkan haji bagi yang berhaji, akan melaksanakan haji. Kita tidak tahu juga persis di Arab Saudi apakah bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah masih dilayani umrah apa tidak. So itu sudah bulan-bulan haji gitu ya. Haji. Dan Nabi menganjurkan selayaknya tidak melakukan ihram ya, untuk haji kecuali pada bulan-bulan haji ini, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Itu dipersiapkan untuk haji. Nah itu bagian dari sunnah Nabi. Ya. Yang kedua adalah faman farada fihinna hajj. Ya. Siapa yang sudah berniat untuk melaksanakan haji di bulan-bulan haji ini, ya saudara-saudara kita yang akan melaksanakan haji sudah bersiap-siap ya. Pada kloter pertama, awal-awal bulan ini, ya. Mereka sudah berniat gitu, ya. Dan mereka sudah menyelesaikan manasik mereka. Nah, para ibu, siapa yang sudah berniat melaksanakan haji itu pada bulan yang dimaklumi ini, maka ada 3 hal yang harus ditinggalkan. Yang pertama adalah rafas. Fala rafas, dan jangan rafas. Ya. Fala yarpus. Ya. Itu senantiasa dipelihara. Apa artinya rafas? Rafas bagi suami istri tidak boleh bergaul ya seperti layaknya suami istri, termasuk dalam riwayat-riwayat ini adalah kegiatan-kegiatan pendahuluannya. Kegiatan pendahuluan merayu, mencium, mencubit dan sebagainya. Nah, kegiatan pendahuluannya. Nah, para ibu itu ditinggalkan. Fala rafas. Selama bulan-bulan haji tadi, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah, apalagi di Zulhijjah.
Kalau kita melaksanakan haji sudah berniat ihram untuk haji. Ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang siap-siap haji itu sudah diketahui. Saya kira waktu manasik haji sudah ditahu itu. Ya, pasti sudah diberitahu. Yang kedua, yang harus tinggalkan wala fusuka dan yafsuk ya, tidak melakukan perilaku fasik ya. Ya. Kegiatan fasik itu seperti disebut kita terangkan sebelumnya, annasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Lain kata, lain perbuatan. Berdusta, ya, nifak, ya, munafik dan sebagainya. Banyak itu yang sifat-sifat orang fasik ya. Beramal tidak ikhlas, menipu orang, menipu manusia, menipu Tuhan dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, ya, kegiatan-kegiatan fasik. Kalau fasik di dalam Islam itu adalah kita tahu tapi melanggar apa yang kita tahu itu. Kita tahu hukum Allah tapi melanggar hukum Allah. Itu yang fasik. Nah, jadi selama bulan-bulan haji ini berniat untuk menyempurnakan haji, maka kita tinggalkan rafas, kita tinggalkan fusuk ya. Di dalam hadis Nabi juga ditegaskan faedahnya ya. Man hajja hadzal bait fala yurfas ya wala yufsak. Apabila orang akan melaksanakan haji berniat ke Baitullah, jangan melakukan kefasikan dan jangan melakukan rafas ya. Faedahnya adalah kharaja min zunubihi. Orang yang meninggalkan rafas dan meninggalkan kefasikan itu tidak terjebak dalam sifat-sifat itu, perilaku itu, kayaumin waladathu ummuhu ya. Maka dosa-dosanya diampuni dan dia suci kembali seperti hari-hari pertama dilahirkan ibunya. Kayaumin waladathu ummuhu. Itu hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, Bapak dan Ibu, yang ketiga adalah wala jidala fil hajj. Dan tidak berperilaku senang berdebat ya, senang berdebat pada masa-masa fil hajj, selama melaksanakan haji atau sudah berniat untuk haji. Meninggalkan perdebatan-perdebatan, pada perdebatan-perdebatan yang seru, yang bisa menyentuh perasaan kita dan mengganggu orang lain, itu dihindarkan bagi kita yang berhaji. Bagi Bapak dan Ibu haji tahun ini pasti sudah disebutkan di dalam waktu-waktu manasik. Nah, jadi maksud jidal itu adalah perdebatan yang menggetarkan perasaan, yang menimbulkan lawan debat kita itu tidak senang, ya, menyakitkan hati, karena lidah, karena percakapan kita dan sebagainya. Itu dihindarkan. Ya. Nah, Nabi juga mengingatkan, ya, dan faedahnya meninggalkan itu, man qada ya nuskahu ya wa salimal muslimuna min lisanihi
wa yadihi ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Nah, ini faedah untuk tidak jidal tadi, berdebat yang menyakitkan hati, ya, atau yang merusak hati. Orang yang melaksanakan dapat menyempurnakan hajinya dengan baik dan orang-orang muslim salimal muslimuna, orang-orang muslim selamat, ya, senang, selamat dari lidahnya, ya. Lidah ini dia kecil, tapi untuk menahan lidah ini berat, ya, berat. Kalau di berat lidah ini paling-paling tidak sampai setengah on, ya. Tapi untuk merem lidah ini lebih berat dari 40 ton truk, ya, berat merem lidah ini. Karena itu kita penting memikirkan bagaimana selamat orang muslimin lainnya dari lidah kita, lisanihi wa yadihi, selamat dari perbuatan tangannya. Kalau itu dilakukan kepada ibu, ya, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Nah, itu faedahnya. Supaya selamat orang dengan lidah kita, dengan tangan kita, apalagi di musim haji ini dianjurkan, ya. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Nah, para ibu, kemudian yang perlu dijelaskan, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Para ibu, maksudnya adalah ini tuntunan sebetulnya untuk selalu melakukan perbuatan baik. Karena Allah, apapun yang kita buat, sekecil apapun yang kita buat, bentuknya kebaikan itu, ya'lamuhullah, Allah pasti tahu. Dan Allah pasti akan membalasnya, insya Allah. Karena itu kalimat ini adalah menuntun kita, mengingatkan kita untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sekecil apapun perbuatan yang tidak baik, mesti harus kita tinggalkan. Wa tazawwadu, kalimat yang penting kita jelaskan adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, siapkanlah perbekalan kamu. Sesungguhnya bekal yang baik itu adalah takwa. Ini sering dipakai umum, ya, bahwa bekal yang paling baik itu adalah takwa. Tapi dalam konteks ayat ini sebenarnya adalah menyangkut manistata, kemampuan kita naik haji. Kebiasaan orang Yaman dahulu, dia naik haji itu yang penting dia sampai di Mekah. Tidak penting amat menyiapkan bekal-bekal itu, ya. Kami bertawakal aja kepada Allah, bertakwa kepada Allah, itu saja. Nah, ayat ini dimaksudkan adalah tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita naik haji itu harus mempersiapkan bekal. Itu gunanya untuk menghindari kita terjebak dalam meminta-minta kepada orang lain untuk makan saja, gitu. Walaupun di Mekah itu kita tahu makan itu melimpah, gitu. Kita makan enggak, ya. Buah banyak, ya. Makanan banyak, air banyak, ya. Enggak seperti padang pasir yang diceritakan dulu, gitu. Sekarang banyak, makan gratis banyak, bermobil-mobil mengantarkan makan, mobil-mobil itu mengantarkan minuman. Karena Mekah itu baladun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Doa Nabi Ibrahim itu makbul. Nah, tetapi kita jangan mengharapkan itu, kita harus mempersiapkan bekal kita supaya jangan kita terjebak meminta-minta dan kasihan orang melihat kita, ya. Mengharapkan kasihan orang lain, itu tidak boleh. Nah, jadi bekal kita siapkan disertai dengan ketakwaan kita kepada
Allah SWT. Itu maksudnya ayat ini. Jadi sebenarnya secara umum ya ketakwaan itu bekal yang paling baik. Tapi dalam ayat ini sebenarnya diingat kita bekal sekaligus takwa itu menyertai bekal yang kita siapkan. Jadi kita bersiap-siap setidaknya untuk makan dan minum kita. Kalau belanja nantilah. Toh apa yang dibeli di sana yang datangnya orang banyak juga dari negeri kita datangnya. Sejadah itu mungkin tidak di sana, buah itu juga tidak di sana. Dan barang-barang yang berkilau itu mungkin tidak di sana ya. Jadi minimal adalah persiapan bekal makan minum kita, ransum kita. Nah, disertai dengan ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab. Nah, ini diingatkan bertakwa kepada Allah, hubungnya ya ulil albab. Wahai orang yang berfikir, yang sempurna, yang cerdas, yang jernih, ya berfikirlah. Takwa itu tadi penting, bekal itu penting. Karena itu bertakwalah kepadaku, jaga jangan melanggar larangan-larangan Allah, terutama waktu haji. Nah, karena itu Bapak Ibu, pelanggaran di haji di Mekah di bait itu, lagi di depan Ka'bah itu sebentar saja diperlihatkan itu kalau kita melanggar. Sedikit aja hati kita bergerak, terjadi itu. Ya. Ini pengalaman pertama, saya akan sholat di depan Ka'bah itu, saya letakkan selop saya di samping saya di batas itu. Pikiran saya dalam hati saya, ini tidak akan hilang nih. Ya, saya yakin tidak akan hilang. Tidak lama itu hilang. Sebetulnya cepatnya diperlihatkan balasan kalau kita di hati kita tidak mendahului Allah. Nah itu di sana tidak boleh mendahului Allah. Nah karena itu takutlah kepada Allah, padaku, ittaquni, takutlah kepadaku, ya ulil albab, wahai orang yang cerdas, berfikir, berakal, sempurna akalnya, ingatlah hanya kepada Allah takut. Siapkan bekal, ya, siapkan ketakwaan kita, perbesar ketakwaan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa itu pasti munculnya dari iman yang kuat. Dan iman itu akan bertambah, tazdadu bitta'ah. Ya. Iman itu akan menjadi lebih kuat apabila kita melakukan taat kepada Allah. Taat aturan, taat beribadah, ya. Taat menjaga dan memelihara diri kita untuk tidak terjebak di dalam hal-hal yang melanggar perintah. Ini maksudnya wattaquni ya ulil albab, wahai orang yang berfikir, wahai orang yang akalnya sempurna, cerdas, takutlah kepadaku, kepada kata Allah. Jadi bertakwa kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa kepada Allah itu ya dan kita berharap mengakhiri hidup itu husnul khatimah di dalam sempurna keislaman kita, bekal takwa kita itu. Nah, para ibu, inilah bagian nasihat untuk yang melaksanakan haji dan kita-kita yang akan bersiap-siap haji ke depan. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kita. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.